Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 41. Dia tidak lagi tinggal di lokasi konstruksi. Dia menjelaskan bahwa anjing itu sedang menatap dan pergi, lalu pergi ke mall untuk menjemput ibu dan anak Emma. Saya tidak tahu berapa lama saya belum berbelanja. Rok di tubuh Cynthia telah dipakai selama beberapa tahun, dan dia tidak mau membeli yang baru. Bu, aku pernah melihat beberapa dari mereka, apa kamu tidak menyukainya? Emma mengangkat bahu tanpa daya. Sekarang tidak ada diskon untuk pakaian musim lalu. Petik 2. Dia tahu bahwa Cynthia sedang mencari toko diskon dan membeli dua. Pakaian yang lebih murah bisa digunakan. Lihat lagi, akan selalu ada. Cynthia tersenyum. Jika keluarganya tidak kaya, dia masih harus meninggalkan uang untuk Logan untuk merawat kakinya yang cacat. Emma benar-benar merasa sedikit tidak nyaman. Ketika Cynthia masih muda, dia juga cantik di tingkat sekolah. Tidak lama setelah dia menikah, Logan mengalami kecelakaan mobil dan lumpuh, dan ketika keluarga mereka memburuk, Cynthia tidak pernah lagi berpakaian lagi. Bahkan pakaian jarang dibeli lagi. Bu, yang ini, aku melihat beberapa potong untukmu. Petik 2. Memikirkan hal ini, Emma tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, menarik Cynthia ke toko merek. Bahkan jika dia menghabiskan gaji bulanannya, dia akan membeli Cynthia dua pakaian yang indah. Emma, ini merek terkenal. Mahal. Cynthia menurunkan suaranya dan mendorong pergi dan berbalik untuk keluar. Lihat saja harga satu barang, semuanya ribuan dolar, terlalu mahal. Tidak apa-apa, mari kita lihat. Mari kita bicarakan tentang itu. Petik 2. Emma menarik Cynthia. Nona, jika kamu tidak bisa membelinya, tolong jangan meremas pakaianmu. Petik 2. Saat ini, seorang pramusaji dengan riasan tebal datang ke meja depan dengan senyuman di wajahnya, tetapi sulit untuk mengatakan, ini akan memengaruhi penjualan kedua kami. Petik 2. Dia telah melihat lebih banyak orang seperti itu. Saya baru saja masuk dan tidak mampu membelinya. Saya meraihnya dan mencobanya lagi. Itu kusut dan saya harus menyetrikanya lagi. Mendengar kata-kata itu, Cynthia tersipu, sedikit malu. Emma benar-benar marah, mengapa kamu berbicara seperti ini? Bukankah pakaian itu dibuat untuk dilihat dan dicoba? Petik 2. Dan, jika saya ingin membelinya. Nona, jika kamu ingin membelinya, kamu dapat mencobanya, tetapi, bisakah kamu mengambil uangnya dulu? Itu. Pelayan tersenyum menghina di mulutnya, terutama saat melihat rok di tubuh Cynthia, dan borgolnya masih menunjukkan tanda-tanda jahitan. Tidak bisa membelinya sama sekali. Emma benar-benar marah. Untuk pertama kalinya, saya mendengar bahwa jika Anda ingin membeli pakaian, Anda harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. Pelayan ini memandang rendah orang. Emma, lupakan saja, ayo pergi. Petik 2. Cynthia tidak ingin berdebat dengan orang lain. Untuk sementara waktu, terlalu impulsif untuk menghabiskan ribuan dolar untuk membeli gaun. Ya, kamu tidak bisa membelinya atau pergi. Senang melihatmu sekilas. Itu, wajah pelayan itu menyeringai. Ini model terbaru tahun ini. Kembali ke Taobao untuk melihatnya. Imitasi tinggi harus segera keluar, Implikasinya adalah bahwa Emma datang ke toko untuk melihat gaya, dan kemudian pergi untuk membeli imitasi. Benar-benar mengira dia tidak bisa melihatnya. Kamu. Emma benar-benar marah. Manajer Anda, saya ingin mengeluh kepada Anda. Petik 2. Dia tidak akan bersumpah, kalau tidak, dia benar-benar ingin memarahi pelayan, di mana ada bisnis seperti itu. Nona, bisakah kamu mengeluh padaku jika kamu tidak mampu membeli pakaian? Bukannya aku tidak mampu membayarmu. Itu, suara pelayan menarik perhatian beberapa pelanggan di depan pintu. Toko kami adalah jaringan global dan toko kunci toko.
Anda berada di tempat yang salah. Apakah ada diskon di lantai bawah? Kamu bisa pergi ke sana dan melihat. Petik 2. Oke, jangan buang waktuku, silakan keluar. Itu. Pelayan langsung mengeluarkan pesanan tamu. Emma menggigil marah. Dia belum pernah melihat pelayan yang tidak memenuhi syarat. Sikap apa ini? Cynthia sama-sama marah. Dia hanya tidak mau membelinya, tetapi dia tidak mampu membelinya, tetapi pihak lain memandang rendah ibu dan putrinya seperti ini. Bungkus semua pakaian ini. Tiba-tiba, ada suara di belakangnya. Bab 42. Siapa bilang aku membelinya? Emma benar-benar melihat sekeliling dan Andrew akan datang. Melihat Andrew, Cynthia tiba-tiba merasa berani. Andrew. Emma benar-benar menggigit bibirnya, wajahnya penuh dengan keluhan, mengapa dia selalu diganggu. Andrew mengangguk, berbalik dan melihat pelayan itu, aku tidak mendengar apa yang kubiarkan kau membungkus semua pakaian. Pelayan itu ragu-ragu. Semua dibungkus. Seluruh pakaian toko, tambahkan hingga puluhan juta yang tersedia. Lelucon apa? Tanpa berbicara, Andrew mengeluarkan kartu hitam itu langsung dari sakunya dan mengguncangnya dengan lembut. Mata pelayan tiba-tiba berbinar. Seorang wanita yang kesombongan seperti miliknya, di mana Anda tidak akan tahu kartu hitam, bahkan jika tidak memenuhi syarat untuk digunakan, tetapi setiap hari menantikan untuk melihat kartu ini. Tanpa diduga, pria ini sangat kaya. Ya, aku segera membungkusnya. Dia segera mengerutkan kening, dan bertemu dengan uang sebesar ini, terutama pria yang ingin berpura-pura di depan. Wanita, dia lebih bahagia dari orang lain, membuat Anda bangga, Anda dapat mengambilnya sendiri untuk banyak komisi, dia tidak masalah. Pelayan berlari masuk dengan cepat, mengeluarkan lusinan tas pakaian, dan mulai berkemas dengan tangan dan kakinya dengan cepat. Kegembiraan di wajahnya tidak malu-malu. Ratusan ribu pakaian. Prestasinya telah mencapai 20,000 atau 30,000. Orang-orang di sekitarku yang ada di sekitarku juga tercengang, semuanya terbungkus. Itu terlalu kaya. Tampaknya pelayan menendang lempeng besi. Ketika dia bertemu dengan seorang tiran lokal, wajahnya benar-benar berderak. Tapi pelayan itu sepertinya tidak peduli. Selama dia bisa mendapatkan komisi, dia sudah mempraktikkan hal ini karena dia sudah mempraktikkannya. Andrew. Cynthia tahu bahwa Andrew sedang melampiaskan untuk dirinya sendiri, tetapi dia membeli begitu banyak sekaligus dan dia tidak mencobanya. Itu terlalu boros. Dia tahu bahwa Andrew punya uang, tetapi tidak bisa menghabiskan uang untuk dirinya sendiri seperti ini. Jangan impulsif. Petik 2. Andrew tidak mengatakan apa-apa. Emma benar-benar memandang Andrew dan ingin membujuk Andrew untuk menghentikan konsumsi impulsif. Sekarang setelah dia tenang, dia juga berpikir bahwa wanita ini mungkin sengaja menggunakan metode agresif. Tetapi dia tidak berdamai. Saya dalam suasana hati yang baik untuk menemani Cynthia pergi berbelanja, tetapi saya masih harus ditertawakan. Pak, semuanya sudah dikemas. Total 32,084, gesek kartu Anda di sini. Itu. Pelayan bergerak sangat cepat, takut Andrew akan tenang dan menyesalinya. Dia dengan cepat memakai semua pakaiannya, dan bahkan tidak peduli jika itu berantakan. Keriput. Kartu apa? Andrew meliriknya, siapa yang memberitahumu bahwa aku ingin membelinya? Oliver, tidak hanya Emma dan Cynthia Lane, tetapi juga orang-orang yang hidup di sekitarnya, pelayan itu juga terpana. Hidup. Dia sangat berkeringat sehingga dia bekerja keras untuk membungkus pakaiannya, tetapi Andrew tidak membelinya. Maksudmu, bukan, membungkus semua pakaianmu. Itu. Pelayan itu mengernyitkan matanya, menatap kartu hitam di tangan Andrew. Ya, kamu tidak diperbolehkan mencoba, menyentuh, atau membeli. Maka jangan meletakkannya dan membungkusnya. Petik 2. Andrew selesai, memasukkan kartu hitam ke dalam sakunya, mengambil tangan asli Emma, berbalik dan pergi, biarkan kamu membawa ibumu untuk membeli pakaian.
Mengapa Anda bahkan memasuki toko semacam ini? Petik 2. Beberapa ribu potong pakaian. Apakah pakaian ini pantas untuk ibuku? Ayo pergi ke rumah seberang. Petik 2. Petik 2 titik. Petik 2. Orang-orang di sekitar itu bodoh. Pelayan itu juga bodoh dan nyaris muntah darah. Andrew memainkannya. Perlakukan dia seperti monyet. Menyaksikan orang-orang yang hidup di sekitar hanya menonton pertunjukan monyet. Dia sangat marah sehingga dia menginjak kakinya dengan keras, dan dia telah membungkus seluruh toko, dan sekarang dia harus mengeluarkannya lagi, semua diratakan satu persatu. Andrew tidak peduli padanya, dan membawa Emma ke toko di seberang. Jelas, nilai toko ini lebih tinggi. Yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini semuanya diturunkan dan diberikan kepada ibuku untuk dicoba. Petik 2. Andrew memiliki penglihatan yang bagus, mengambil beberapa sekaligus, dan melemparkan kartu itu langsung ke pelayan. Wan, saya tidak membeli 200,000. Bu, kamu tidak diizinkan. Pergi hari ini. Mata pelayan berbinar dan segera menerima kartu dengan hormat. Oke, Pak. Andrew, sekarang, Emma dan Cynthia, tapi aku agak malu. Secara khusus, banyak orang di luar melihat sisi ini, dan sepertinya Andrew ada di sini untuk bermain trik. Bab 43, Saudaraku, apakah kamu masih perlu membawa tas? Tetapi mereka tahu bahwa Andrew benar-benar tidak buruk. Bu, jangan khawatir, coba pakaiannya. Petik 2. Andrew tersenyum dan dengan lembut mendorong Cynthia ke kamar pas. Emma mengerang, Andrew, ibuku menyuruhmu untuk tidak mengeluarkan uang. Petik 2. Istri, kamu pelit sekali. Petik 2. Andrew melirik Emma. Membeli pakaian untuk ibu kita dan meminta untuk menghabiskan uang dengan berantakan. Emma tersipu. Apa ini? Bagaimana membuat saya pelit? Saya tidak sekaya kamu. Cynthia berganti pakaian dan keluar. Emma tercengang. Bu, ini sangat indah. Cynthia cantik ketika dia masih muda. Dia selalu berada di tanah. Orang-orang bersandar pada pakaian, dan ketika mereka mengenakan pakaian baru yang indah, seluruh temperamen tiba-tiba muncul. Itu begitu indah. Andrew hanya bisa mengagumi, ibuku cantik, ayah benar-benar diberkati. Cynthia tersipu, dipuji oleh anak-anaknya, dia sedikit malu, apakah itu benar-benar indah? Bagus dilihat. Andrew Said, saya berjanji bahwa ketika ayah melihatnya, dia akan memiliki mimik Maxwell. Petik 2. Wajah Cynthia bahkan lebih merah seperti apel, penuh pesona. Ketika mereka keluar dari toko, pelayan mengambil tas tangan dengan kedua tangan dan menyerahkannya satu sama lain secara pribadi. Berani-beraninya mereka membiarkan Andrew membawa selusin tas sendirian untuk pelanggan berkualitas tinggi. Jangan pergi kerja hari ini, aku menyewamu untuk membawakan tas untukku, apakah cukup $10,000? Andrew berpikir, dan juga harus membeli pakaian untuk Emma dan Logan, serta kosmetik dan produk perawatan. Tampaknya membawa tas saja tidak cukup. Begitu dia memalingkan kepalanya, orang-orang di belakangnya berlari. Saudaraku, apakah kamu masih perlu membawa tas? Andrew merasa perlu mengganti mobil. Inilah yang merusak BMW, dan bagasi terlalu kecil. Kembali ke komunitas, wajah Cynthia sedikit memerah, dan dia masuk ke rumah lebih dulu. Andrew dan Emma perlahan memilah barang-barang di dalam mobil dan memasuki rumah. Klik. Petik 2. Mendengar pintu terbuka, Logan yang sedang beristirahat mendongak, istri, kamu sudah kembali. Ketika dia melihat Cynthia yang masuk di pintu, seluruh orang tiba-tiba membeku. Bahkan bernafas pun stagnan. Sepasang mata terbuka lebar, itu benar-benar perasaan yang menakjubkan. Lihat apa, lihat aku seperti ini. Wajah Cynthia semakin merah. Aku tidak mengganti pakaianku. Petik 2. Logan menarik napas dalam-dalam, dan matanya terbakar sesaat. Istriku, kamu sangat cantik. Cynthia bahkan memiliki leher merah. Segelintir orang tua, sungguh tidak masuk akal. Dia menyesap, mendengar Andrew di belakang mereka masuk,
dan berlari ke dalam rumah. Saya pergi ke rumah untuk berganti pakaian. Andrew membawa lusinan tas di tangannya, memperhatikan Logan tercengang. Kalian adalah. Belilah sesuatu sedikit. Petik 2. Andrew tersenyum. Ayah, aku membelikanmu beberapa setelan. Petik 2. Nak, apa yang kamu buang uang untukku? Setelan apa yang aku pakai sekarang? Petik 2. Ibu memilih. Petik 2. Andrew memblokir mulut Logan. Menunggumu untuk mencobanya nanti. Petik 2. Lalu, itu juga produk perawatan, kosmetik, dan beberapa Logan tidak tahu. Apa itu? Ketika dia melihat benda kecil, dia memerah tiba-tiba. Mengapa Andrew bahkan membeli benda ini? Apakah dia dan Emma sudah mencapai langkah itu? Terlalu cepat, ayah dan ibu, kamu menggunakannya. Petik 2. Andrew melemparkannya. Logan dengan cepat memasukkannya ke dalam sakunya, menatap Andrew, dan wajahnya memerah ketika dia menyikatnya. Kamu anak bodoh. Logan memerah dan suaranya tenang. Dia juga ingin mengatakan bahwa Cynthia telah mengganti pakaian rumahnya dan berjalan keluar rumah, bersiap untuk memasak untuk mereka. Logan dengan cepat menutup mulutnya dan bertanya kepada Andrew dengan matanya, ketika dia membeli benda ini, dia tidak akan dibawa oleh Cynthia. Apakah kamu melihatnya? Andrew segera menjawab dengan matanya, tidak. Kedua pria ini telah mengembangkan pemahaman diam-diam begitu cepat. Setelah membereskan, Andrew memasuki rumah dan melihat Emma sedang berbaring di meja dan sedang merekam sesuatu. Dia melirik kepalanya, sedikit menangis dan tertawa. Apakah Anda menyimpan akun? Emma dengan cepat menutupi tangannya. Mengapa kamu tidak mengetuk pintu saat kamu masuk? Saya harus mengetuk pintu ketika saya memasuki rumah saya. Seandainya aku berganti pakaian. Bab 44 Ancaman. Emma mengerang, sebagian bersalah. Lalu aku berhasil. Petik 2. Andrew berkata, membuat Emma benar-benar ingin memukulnya. Anda menuliskan setiap uang yang saya habiskan untuk keluarga saya, apakah Anda akan melakukannya? Bayar saya kembali. Aku akan bekerja keras, dan kemudian aku akan mengembalikannya padamu satu persatu. Petik 2. Suara Emma tidak nyaring, dan kepercayaan dirinya jelas tidak cukup. Dia telah merencanakan ini sejak awal, tetapi pada awalnya, Andrew menghabiskan sejumlah kecil uang, tetapi 2 mobil berharga 1 juta, yang membuatnya sakit kepala. Kemudian satu demi satu stroke. Dia takut dia tidak akan menghasilkan banyak uang dalam hidupnya. Pokoknya, aku akan mencoba membayarnya kembali. Juga, jangan habiskan uang untuk keluarga saya lagi, oke? Petik 2. Emma memandang Andrew dengan sedih, dia benar-benar hebat. Tidak berantakan. Aku tidak akan membelikannya untukmu hari ini. Petik 2. Aku tidak menghabiskan uangmu. Emma benar-benar mendengus, hari ini Andrew benar-benar tidak membelikan apapun untuknya. Bagaimana perasaannya? Andrew adalah Cynthia dan putra Logan, dan dia menjadi menantu perempuan. Dia mengabaikan Andrew dan menganggapnya serius dalam buku rekeningnya, mencatat pengeluaran Andrew hari ini. Bagaimanapun, dia akan membayarnya kembali, jika dia benar-benar tidak mampu membelinya. Apakah Anda ingin memberinya janji? Jika Anda menginginkan uang saya, Anda harus bekerja keras. Petik 2. Andrew tidak bercanda, menanam di sana untuk mempercepat kemajuan sebulan akan dapat menyelesaikan pembangunan, dan peralatan lain tempat, Anda harus mempersiapkan pertarungan besar. Petik 2. Jadi upaya apa? Mungkin Anda akan segera membayar saya kembali. Emma menoleh dan melirik Andrew, itu properti Matthew, dan bukan milikku yang menghasilkan uang. Petik 2. Ini tidak akan segera. Petik 2. Di mata Andrew, seberkas cahaya melintas, membuat Emma tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Andrew. Itu, klub air panas. Harimau hitam dibawa kembali, dan orang-orang itu segera memanggil dokter. Setelah operasi darurat selama beberapa jam, kaki-kaki itu masih tidak dijaga. Berbaring di tempat tidur, wajah macan hitam bengkak tinggi dan rahangnya patah. Dia bahkan tidak bisa berbicara,
dia hanya bisa bersenandung dengan hidungnya. Siapa yang memukuli adikku seperti ini? Siapa ini? Pria yang berdiri di depan tempat tidur rumah sakit itu agak mirip dengan harimau hitam, tetapi dengan sosok yang lebih kekar. Mendengar berita kecelakaan macan hitam, naga hitam langsung lari dari ibu kota provinsi. Dia tidak menyangka ada orang di Estopia Selatan yang berani memulai saudaranya sendiri. Itu laki-laki Daniel. Nya, pria bergetar. Mereka tahu betul bahwa alasan mengapa macan hitam begitu sombong di Estopia Selatan adalah karena saudara lelakinya naga hitam begitu kuat di ibu kota provinsi sehingga tidak ada yang berani memprovokasi dia. Daniel, Heilong mengangkat alisnya yang tebal. Berani memindahkan saudaraku dengan benda anjing ini. Tetapi orang-orang yang baru bangkit dalam beberapa tahun terakhir memiliki fondasi yang tidak stabil dan berani melakukan hal besar di Estopia Selatan. Dia tidak pernah menganggap lingkaran bawah tanah Fingol di matanya. Dalam pandangannya, ini adalah pertarungan kecil, bukan kekejaman di kota provinsi, jadi dia membiarkan harimau hitam hidup di Estopia Selatan. Tetapi bagaimana Anda bisa memikirkan harimau hitam yang dipukuli ke dalam tampilan ini? Kaki ini sudah mati, dia tidak bisa berdiri nanti. Kakak Long, orang itu sangat bisa bermain. Orang-orang itu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata. Naga hitam memalingkan kepalanya dan menatapnya, wajahnya penuh dingin dan membunuh. Bisakah bertarung? Ada lebih banyak orang yang bisa bertarung di dunia ini, apa gunanya? Mereka yang berani memindahkan saudara mereka harus mati. Sepertinya aku belum pernah ke Estopia Selatan selama bertahun-tahun, dan banyak orang telah lupa siapa naga hitamku, dan bahkan adik laki-lakiku berani untuk menyakiti. Petik 2. Dia mencibir, wajahnya meringis, dan dia berdiri di bawah tangannya, semua bergetar. Tanda seru, harimau hitam tamak akan uang, dan naga hitam adalah orang yang sangat kejam. Itu terkenal karena keganasan lebih dari 10 tahun yang lalu, dan itu membuat reputasinya di Estopia Selatan. Itu dikenal sebagai orang kejam pertama, dan kemudian dibawa oleh orang-orang dan dibawa ke ibu kota provinsi untuk pembangunan. Sekarang dikatakan bahwa di lingkaran bawah tanah kota provinsi, statusnya sangat tinggi. Sekarang dia kembali, dia melampiaskan diri untuk harimau hitam. Saya takut bahwa seluruh lingkaran bawah tanah Estopia Selatan akan bergetar. Beritahu Daniel, bawa 50 juta, datang berlutut dan minta maaf dalam 3 hari, kalau tidak, aku akan membunuhnya. Naga hitam menggeram. Iya nih. Segera, berita itu menyebar ke seluruh lingkaran bawah tanah Estopia Selatan, menyebabkan banyak kejutan. Bab 45 Cacing. Naga hitam kembali. Pria kejam pertama itu kembali. Daniel berani meninggalkan harimau hitam, yaitu saudara naga hitam. Jangan melihat bisnis besar Daniel sekarang, dan beberapa ketenaran di lingkaran bawah tanah, tapi yang diprovokasi adalah naga hitam. Jika nyawanya hilang, apa gunanya berbisnis besar? Untuk sementara waktu, lingkaran bawah tanah kota Fingol melonjak. Semua orang menatap Daniel. Beberapa orang merasa senang dan yang lain bersimpati kepadanya. Semua orang tahu bahwa bahkan jika Daniel mengeluarkan 50 juta dan berlutut untuk memohon naga hitam, aku takut dia harus kehilangan separuh hidupnya. Restoran Temple Food. Andrew datang dan mengepak 2 piring kembali, dan Logan suka memakannya. Daniel sudah menunggu di Food Temple Restaurant lebih awal. Ketika Andrew tiba, dia segera memerintahkan koki untuk membuatnya di tempat, dan dia mengundang Andrew ke dalam kotak. Naga hitam benar-benar kembali. Petik 2. Daniel menarik napas dalam. Dia meminta saya untuk mengambil 50 juta sebagai kompensasi dan berlutut di depannya untuk membuat kesalahan. Petik 2. Dia tahu bahwa kata-kata Heilong hanya bisa didengar. Bahkan jika dia berlutut dan membutuhkan 50 juta untuk mengimbanginya, Black Dragon pasti akan meninggalkan dirinya sendiri. Pria kejam ini, ketika dia berada di Estopia Selatan, memukuli banyak orang dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Karena saudaranya,
macan hitam berani mengamuk di lingkaran bawah tanah Estopia Selatan. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Kali ini ditanam di tangan Andrew. 50 juta, saya tidak bisa mengeluarkannya, dan saya tidak bisa mengeluarkannya. Ini tangan Andrew. Dia mengambil uang itu untuk membuat kesalahan, bukannya memukul wajah Andrew. Saudaraku, naga hitam ini, bagaimana kita menghadapinya? Biarkan dia di sini. Petik 2. Andrew tidak peduli. Cacing, apa yang membuatmu gugup? Daniel tersenyum pahit. Di depan Andrew, naga hitam itu hanya serangga, tetapi dalam pandangannya, naga hitam itu bukan gangguan. Bukan hanya naga hitam yang terkenal, tetapi banyak hal telah terjadi di Estopia Selatan. Yang lebih penting adalah bahwa naga hitam saat ini memiliki posisi tertentu di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Naga hitam yang bergerak ini, klub teror menyinggung ibu kota provinsi. Dia tahu bahwa Andrew kuat, tetapi berapa lama Andrew telah berada di Estopia Selatan, akan sangat merepotkan untuk memprovokasi orang yang begitu kuat sekaligus. Lau Daniel, dalam 5 tahun terakhir di Estopia Selatan, bukankah penghasilanmu lebih sedikit? Andrew tiba-tiba bertanya. Daniel mengangguk, terima kasih atas perhatian Brother dan Fei, saya membuat sedikit uang. Bisnis yang serius menghasilkan uang, saya tidak punya pendapat, tapi ada beberapa hal yang najis, lebih baik Anda kehilangannya untuk saya. Petik 2. Daniel melompat sengit jantung. Andrew menyipitkan matanya, aku hanya mengingatkanmu sekali, uang itu panas, dan mudah bermain api. Petik 2. Tiba-tiba Daniel berkeringat di dahinya. Diam-diam dia melakukan beberapa bisnis yang tidak bersih. Dia tinggal di lingkaran bawah tanah untuk waktu yang lama. Sebagian dari uang itu terlalu menguntungkan. Meskipun tidak bersih, dia bisa datang dengan cepat. Sekalipun dia melakukannya dengan sangat diam-diam, Andrew tahu. Ini bukan pengingat, tapi peringatan. Tiba-tiba dia berpikir bahwa Andrew datang ke Estopia Selatan kali ini untuk membersihkan seluruh lingkaran bawah tanah Estopia Selatan. Sekarang sepertinya dia termasuk di dalamnya. Iya, saudaraku, aku ingat, aku akan segera menyelesaikannya. Petik 2. Daniel segera berkata dengan penuh hormat. Andrew memberinya kesempatan, dia harus mengambilnya. Oke, kata Afei bahwa sifatmu tidak buruk, jadi beri kamu kesempatan ini untuk menghargainya. Petik 2. Andrew bangkit dan memperkirakan bahwa hidangannya sudah siap. Saya akan membantu Anda mengatasi cacing itu, Anda melakukan hal Anda sendiri. Petik 2. Iya nih, kata Daniel dengan hormat. Andrew membawa sayur dan Daniel merasa punggungnya basah oleh keringat. Bahkan jika Andrew tidak mengatakan sepatah kata pun, Daniel bisa merasakan bahwa siapapun yang terkontaminasi dengan uang haram tidak akan berakhir dengan baik. Andrew datang ke Estopia Selatan, aku takut tidak hanya untuk Emma, tetapi untuk tujuan lain. Kamu sedikit, segera buang bisnis itu dan tukarkan semua uang yang kamu sumbangkan untuk amal. Daniel membuat keputusan yang menentukan. Untuk perpustakaan kota Fingol, taman hiburan, disumbangkan ke sekolah dan rumah sakit. Aku mengerti itu. Petik 2. Saudaraku, itu akan sangat merugikan. Petik 2. Hah. Sekarang kamu masih ingin menghasilkan uang. Daniel berkata dengan marah, aku seharusnya tidak menghasilkan uang sebanyak ini. Saya dulu demam, apakah Anda masih demam? Lakukan segera. Petik 2. Iya nih. Segera, lingkaran bawah tanah memicu badai lagi. Bab 46 Aku ingin melihatmu. Daniel menjual bisnisnya dalam jumlah besar. Secara khusus, beberapa bisnis di wilayah abu-abu hampir melakukan transaksi yang merugi, dan Daniel tidak ragu-ragu. Bahkan di beberapa industri yang sah, Daniel juga tidak bertahan. Tampaknya sesuatu yang sulit telah terjadi dan diperlukan sejumlah besar modal, yang ingin sekali diuangkan. Daniel takut, dia mengumpulkan uang dan membayar kompensasi kepada naga hitam. Petik 2. Apakah kamu takut? Orang gila naga hitam? Bahkan jika Daniel sekarang bernilai baik,
juga terkenal dalam lingkaran di tanah, tapi jika dia memprovokasi naga hitam, dia sudah mati. Petik 2. 50 juta dolar. Daniel akan BMX World kali ini. Siapapun yang membuatnya menyalahkan seseorang adalah jahat dan memprovokasi orang gila. Petik 2. Ada suara-suara diskusi di mana-mana di dalam lingkaran. Banyak orang menertawakan Daniel. Saya tidak mengharapkannya hari ini. Sekarang dia harus berlutut dan memohon maaf pada naga hitam yang terlalu cepat. Untuk sementara waktu, banyak orang sangat membenci Daniel dan memandang rendah dirinya. Bahkan ada nama-nama besar lain dalam lingkaran yang memanfaatkan api dan memangkas harga untuk mengambil bisnis Daniel. Daniel masih tidak memiliki penawaran balik selama harga akan dijual tanpa cemberut. Kentang panas ini bahkan lebih kuat daripada bom waktu. Daniel hanya ingin membuangnya dengan cepat, tidak peduli siapa yang mengambilnya. Berita itu sampai ke klub mata air panas, dan ada jejak penghinaan muncul di wajah naga hitam. Dia sudah lama berharap ini akan terjadi, jadi dia menghitung uang tunai yang bisa diambil Daniel, 50 juta dolar, cukup untuk memutuskan rantai modal bisnis sah Daniel. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Daniel adalah meninggalkan industrinya di lingkaran bawah tanah dan benar-benar kehilangan statusnya di lingkaran bawah tanah. Saudara naga, Daniel ini seharusnya mengumpulkan uang. Saya tidak tahu kapan dia akan datang untuk meminta maaf padanya. Itu, laki-laki menunggu hari ini, ketika dia datang, kakak laki-laki harus menghapusnya. Tanda seru. Petik 2. Aku akan membiarkan dia pergi karena dia kehilangan uang. Sebuah jejak kekejaman terlintas di seringai naga hitam itu. Aku tidak hanya ingin menghapusnya, tapi juga ingin dia kehilangan segalanya. Bagaimana rasanya jatuh dari surga ke neraka, Daniel akan segera tahu. Petik 2. Berani meninggalkan saudaranya, Daniel ditakdirkan untuk mati. Keilong tidak akan membiarkan dia mati terlalu mudah, tidak disiksa sampai dia ingin bunuh diri, bagaimana dia bisa membalas dendam saudaranya. Tetapi, setelah sehari, Daniel tidak datang. 2 hari kemudian, Daniel masih belum datang. Pada hari terakhir, Daniel masih belum datang, dan sepertinya dia sama sekali tidak memperhatikan kata-kata naga hitam. Semua orang di lingkaran bawah tanah Estopia Selatan menyaksikan untuk melihat bagaimana naga hitam akan membalas Daniel dan bagaimana Daniel berbisik memohon naga hitam untuk pengampunan. Tapi, Daniel sama sekali tidak pergi ke klub pemandian air panas, dia sama sekali tidak menerima ancaman naga hitam. Wajah naga hitam sangat jelek. Batas waktu yang dia berikan akan segera datang, tetapi Daniel tidak bermaksud untuk muncul sama sekali, apalagi mengambil 50 juta untuk berlutut dan meminta maaf pada dirinya sendiri. Ini mengenai wajah naga hitamnya. Ini untuk mengatakan bahwa dia berbicara seperti kentut, dan tidak ada ancaman. Daniel, Keilong mengepalkan tinjunya, persendiannya bergetar, dan dia bisa melihat semburan tendon hijau, semuanya dengan udara pembunuh yang mengerikan. Broterlong, seseorang datang dan berkata dia akan melihatmu. Di luar, para pria itu berlari dengan cepat, dengan penuh hormat. Naga hitam mendongak, siapa itu? Selama dia bukan Daniel, dia tidak ingin melihat siapapun sama sekali. Sekarang dia ingin melihat Daniel berlutut dan mengaku di depan dirinya sendiri. Orang yang secara pribadi membunuh saudaramu macan hitam. Pada pintu, Andrew berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Bab 47, memberi Anda kesempatan, kamu tak menghargai. Andrew seperti berjalan di kebun belakang rumahnya, dengan tenang, tanpa sedikit pun ketegangan di wajahnya. Dia melangkah masuk, dan naga hitam itu segera berdiri. Kamu adalah orang yang telah menghancurkan adik laki-lakiku. Mata itu langsung memadatkan aura pembunuhan yang mengerikan. Pintu di belakangnya tertutup, dan orang-orang di seluruh klub mata air panas segera mengepung ruangan Black Dragon. Cepat, cepat, sekelompok orang datang, tekanan naga hitam pada setiap bagian, semua wajah ganas.
Mereka tidak menyangka bahwa mereka yang telah menghancurkan Black Tiger akan berani datang ke klub pemandian air panas sendirian untuk menemukan kematian. Ya, ini aku. Petik 2. Andrew berkata dengan ringan. Kamu tidak mengajari adikmu dengan baik, jadi aku harus mendidikmu. Petik 2. Dia berjalan ke kursi, duduk dengan matanya sendiri, dan melihat ke belakang. 10 orang telah memblokir pintu, menatap mereka dengan dingin. Wajah Heilong galak, seolah melihat orang bodoh. Daniel mengirimmu ke sini untuk mati. Kemungkinan inilah yang bisa dia pikirkan. Daniel tahu bahwa dia mengganggu dirinya sendiri, jadi dia tidak berani datang, jadi dia membiarkan anak buahnya mati untuknya. Mimpi. Andrew menggelengkan kepalanya, saya di sini untuk mencari Anda. Petik 2. Dia melirik Heilong. Saya ingin memberi Anda kesempatan. Petik 2. Beri aku kesempatan. Hahaha. Heilong sepertinya mendengar hal paling konyol di dunia ini. Lelucon, seorang pria yang sekarat, datang dan berkata pada diriku sendiri, beri dirimu kesempatan. Apakah dia masih membutuhkan seseorang untuk memberi dirinya kesempatan? Kalau begitu kau, bicarakan, kesempatan apa yang kau berikan padaku? Heilong melangkah maju, selangkah demi selangkah menuju Andrew, aura terasa di langit yang mematikan, tinjunya terjepit, persendiannya diklik. Seolah-olah ada kekuatan ganas, yang tidak bisa ditekan. Kesempatan hidup Andrew masih duduk di sana, menengadah sedikit, memperhatikan naga hitam datang. Hahaha, beri aku kesempatan untuk hidup. Maka kamu harus melihatku dulu, dan memberimu tidak ada kesempatan untuk hidup. Itu, suara baru saja jatuh, dan kecepatan naga hitam tiba-tiba bertambah cepat. Satu tinju sangat ekstrim dan menghantam langsung ke kepala Andrew. Dia tidak tahu berapa banyak kepala orang yang patah oleh tangan besinya. Andrew hari ini juga akan mati di bawah tinjunya sendiri. Menghancurkan saudaranya Black Tiger, ini akhirnya. Mati. Heilong berteriak, hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Dia ingin melihat kepala Andrew mekar. Bang, bang, bang. Tapi, Andrew masih duduk di sana, hanya untuk mengulurkan tangan, dan langsung meraih tinju naga hitam itu. Tiba-tiba, pupil naga hitam menyusut dengan hebat. Bajingan yang berdiri di sana juga bergetar. Apakah Andrew menangkap pukulannya? Itu naga hitam. Dia pernah mengklaim tinju pria kejam pertama di Estopia Selatan, jadi dia menangkapnya. Sepertinya Anda tidak menginginkan kesempatan ini. Raut wajah Andrew masih tenang, dengan tenang membiarkan hati naga hitam tiba-tiba bangkit karena kecemasan dan ketakutan. Tidak ada yang bisa menangkap tinjunya. Kamu menamparkan. Andrew menendang, dan naga hitam sudah merasakannya. Dia segera mengangkat kakinya untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat. Terlalu cepat. Dengan hentakan, Andrew menendang lutut Heilong, dan dengan sekali klik, Heilong berteriak dan segera berlutut di tanah, berlutut tepat di depan Andrew. Dia adalah kepalan tangan, masih ditangkap oleh Andrew, dan tidak bisa melepaskan diri. Sekarang tenang. Seluruh kotak menjadi sunyi dalam sekejap. Jarum jatuh pun terdengar. Naga hitam berlutut. Black Tiger hanya berlutut beberapa waktu yang lalu, dan kakinya dihilangkan. Heilong baru saja mengeluarkan kata-kata kejam untuk menyiksa Daniel, tapi sekarang, dia berlutut di depan seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ah, wajah Heilong galak dan wajahnya tidak bisa goyang, dia tidak menyangka dia malah berlutut. Kamu sedang mencari kematian. Dia menggeram dan tidak bisa melepaskan diri dengan satu tangan, jadi dia menggunakan tangan lainnya untuk memukul Andrew. Bang, itu adalah tendangan lain, kali ini menendang dada naga hitam itu. Dengan suara teredam, naga hitam itu jatuh lurus ke bawah tanpa mengetahui berapa banyak tulang yang patah. Suasana seluruh kotak bahkan lebih tegang. Memberi Anda kesempatan, Anda tidak menghargainya. Petik 2. Andrew bangun. Anda memiliki begitu banyak nyawa di tangan Anda dapat hidup hingga saat ini dan Anda telah mendapatkannya. Petik 2.
Dia ingin memberi naga hitam kesempatan untuk mengaku dirinya. Orang ini juga tidak mungkin diterima. Naga hitam itu jatuh ke tanah dan menatap Andrew. Kamu, siapa kamu? Bab 48. Andrew berjalan mendekat dan menginjaknya. Retak. Petik 2. Ah, naga hitam berteriak, tangannya menginjak. Saya pembersih. Petik 2. Andrew berkata dengan ringan. Bersihkan sampah seperti Anda secara khusus. Petik 2. Itu 2 kaki, dan kaki naga hitam itu juga hancur. Itu, bajingan sekitarnya menyeramkan. Apa itu Andrew? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Dia tidak berbicara tentang harimau hitam, dan sekarang naga hitam juga dihapuskan. Bahkan wajahnya tenang dari awal hingga akhir, tanpa berkedip matanya. Ah, petik 2. Naga hitam mengejang, bunuh aku. Kamu harus membunuhku. Petik 2. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mati di tanganku. Petik 2. Petik 2. Andrew berbalik. Setelah Anda terhapus, membenci musuh Anda, mereka akan menemukan Anda. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Andrew memandangi para bajingan yang berdiri di pintu, masih memegang tongkat di tangannya, dengan tatapan, tekanan aura pembunuh terhadap sekelompok orang, mereka semua ketakutan. Itu, tampaknya alih-alih mengelilingi Andrew, Andrew sendiri yang mengelilingi mereka. Semua, siapa yang berani menghentikan dan satu demi satu berjalan, berdiri jauh, satu demi satu pucat, bahkan tenggorokannya kering. Itu, menakutkan. Naga hitam, yang dikenal sebagai pria kejam pertama, di depan Andrew, tidak ada kekuatan untuk menandingi. Dia berkata bahwa dia berlutut dan harus berlutut, dan dia dipukuli ke tanah dalam waktu kurang dari setengah menit. Apa dia monster yang mengerikan ini? Keilong masih berteriak di tanah, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia tahu dia sudah berakhir, dia masih memiliki begitu banyak musuh, dia hanya ingin datang ke pintu, ini pasti lebih baik daripada kematian. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Andrew mengabaikannya dan berjalan langsung ke pintu, dan tiba-tiba berhenti, sehingga sekelompok orang menggigil, dan semua orang itu hampir tidak stabil. Dia menoleh dan meliriknya, seperti pisau tajam, yang membuat orang tidak berani melihat lurus. Dan berkata, jadilah orang yang baik dan hidup lebih lama. Petik 2. Setelah itu, sosoknya menghilang, dan tekanan mengerikan menghilang seketika. Segera semua orang dimaafkan, di mana naga hitam yang pincang ditinggalkan, satu demi satu kehilangan tongkat dan keberanian, takut Andrew akan kembali. Bahkan jika mereka bukan orang baik, mereka tidak akan pernah berani melakukan kejahatan di Estopia Selatan. Semalam, klub mata air panas runtuh dan ditutup. Pada waktu itu, Daniel sedang rapat, pertemuan di lingkaran bawah tanah. Beberapa kakak lelaki duduk melingkar, semuanya memandang Daniel dengan penuh arti. Lihat ke bawah, ini bukan masalah besar. Semua orang ada di dalam lingkaran. Naga hitam tidak akan membunuhmu. Petik 2. Tinggalkan saudaranya, berani melakukannya karena kamu, siapa orang gila itu, apa kamu tidak tahu? Anda menjual begitu banyak industri, dan biar kami mendapat banyak keuntungan, kami tentu membantu Anda. Untuk mengungkapkan perasaan manusia, satu demi satu membujuk Daniel untuk menundukkan kepala, berlutut dan meminta maaf kepada naga hitam. Daniel menundukkan kepalanya, mereka bisa mendapatkan lebih banyak. Namun, Daniel duduk di sana, dan tampak cuek dari awal hingga akhir. Dia menyalakan rokok, menghembuskan asap, dan memicingkan mata ke arah kerumunan. Seekor cacing membuatmu takut seperti ini. Seekor cacing. Beberapa saudara lelaki memandang Daniel, bertanya-tanya apakah lelaki ini takut atau bodoh, atau memecahkan tabung. Dia berani mengatakan bahwa naga hitam itu adalah cacing. Kalimat ini sendirian, dengan temperamen naga hitam, akan terus bertahan dengan Daniel. Daniel, masih ada ruang untuk relaksasi. Anda tidak perlu memecahkan stoples. Petik 2. Seorang pria bertubuh besar berkata,
tunjukkan ketulusan, semua orang dapat membantu Anda. Petik 2. Ya, semua orang dalam lingkaran, jika kamu hidup atau mati, sekarang jam berapa? Kata yang lain. Daniel melihat sekeliling dan memandang orang-orang ini, jelas melihat keserakahan di wajah mereka. Di mana mereka ingin membantu diri sendiri, satu persatu, tidak sabar untuk mengikis semua industri mereka sendiri. Aku berkata, apakah kamu tuli atau konyol? Daniel berkata lagi, seekor cacing, dia adalah seseorang yang belum pernah ada di mataku. Petik 2. Kalimat ini membuat semua orang berkerut. Daniel gila. Jika Anda menelepon saya hanya untuk membicarakan serangga itu, maka berhentilah bicara. Saya sibuk dan saya tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu di sini. Petik 2. Bab 49 Sok. Daniel bangkit dan menatap mereka dengan cibiran. Jika keberaniannya kecil, saya tidak akan lebih sering keluar untuk bertemu dunia. Saya akan tinggal di Estopia Selatan, dan saya tidak akan menjadi bodoh. Setelah itu, dia keluar. Seorang lelaki besar ingin berdiri dan berteriak kepadanya, dan diteriaki oleh orang lain. Apa? Beraninya kamu berbicara dengan kami seperti ini? Jika kami tidak mengumpulkan industrinya, dapatkah dia mengumpulkan uang untuk meminta maaf kepada Heilong? Mereka menerima industri-industri ini dengan harga terendah, dan berpikir mereka memberi Daniel hal besar. Grace, semua orang tahu dengan jelas, mereka hanya memanfaatkan api. Lupakan saja, seseorang yang cepat atau lambat akan mati. Sombong dan meninggalkan dirinya sendiri. Memprovokasi orang gila seperti Heilong, Daniel harus terkelupas tanpa tubuh. Saya mendengar bahwa Heilong mengikuti seseorang di ibu kota provinsi. Petik 2. Beberapa saudara lelaki saling memandang, dan mereka sedikit khawatir. Dulunya dia adalah orang gila yang mengaku sebagai naga pertama yang kejam. Semua orang tidak terlalu memperhatikannya, tetapi sekarang setelah naga hitam mengikutinya, situasinya benar-benar berbeda. Tidak ada dari mereka yang mau menyinggung naga hitam. Oleh karena itu, Daniel menghapuskan macan hitam, dan naga hitam tidak akan pernah melepaskannya. Memanfaatkan api dan merampas industri-industri di bawah kepemimpinan Daniel, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bos, pada pintu, salah satu pria berbadan besar masuk, ekspresi wajahnya sangat serius. Apa masalahnya? Saudara itu mengerutkan kening. Begitu banyak pria besar di sini, dan orang-orangnya sedikit bodoh. Sesuatu telah terjadi. Petik 2. Pria berkata, klub mata air panas ditutup. Petik 2. Apa? Pria besar itu masih memiliki rokok di mulutnya. Pada saat itu, dia terkejut, abunya jatuh, dan dia membakar semua pakaiannya. Naga hitam itu menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa melihat keluarga Kiyunya datang dan menyeretnya pergi seperti anjing mati. Seluruh klub mata air panas kacau dan tutup. Petik 2. Seluruh ruangan rapat tiba-tiba terdiam. Tidak ada yang bicara. Melihat orang-orang di sekitar mereka satu persatu, berharap dapat melihat beberapa informasi dari wajah mereka, tetapi semua orang memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Semalam, klub air panas ditutup. Naga hitam juga jatuh. Dia kembali ke Estopia Selatan dalam waktu kurang dari 3 hari. Apa yang terjadi dengan naga hitam? Saudara laki-laki tidak bisa membantu, tapi bertanya. Entahlah, konon semua anggota badannya putus dan menjadi sampah. Petik 2. Tidak tahu siapa itu, menarik napas, dan merasakan dingin di punggung. Pria kejam pertama ini, ditinggalkan. Dua bersaudara, Black Dragon dan Black Tiger, telah ditinggalkan. Daniel. Beberapa orang saling memandang, dan tiba-tiba teringat, apa yang Daniel katakan, seekor serangga, dia bahkan tidak melihatnya. Beraninya dia menjadi begitu gila. Hal ini harus berhubungan dengannya. Tanpa diduga, Daniel memiliki tuan yang begitu kuat, sepertinya kita meremehkannya. Petik 2. Seseorang mendengus, tapi mengapa dia menjual semua properti?
Lebih suka jual rugi, bukan minta maaf untuk mengumpulkan uang buat Black Dragon. Tanda tanya. Itu. Naga hitam semuanya telah dihapus. Apalagi yang mereka lakukan untuk mengumpulkan uang. Sekelompok orang terdiam. Tiba-tiba, di kediaman keluarga Qiu, bahwa itu adalah naga hitam yang dihancurkan. Tiba-tiba, dicurigai bahwa Daniel melakukannya, tetapi tidak mungkin untuk menjelaskan bahwa Daniel menjual industri abu-abunya. Saat itu, Daniel juga mendapat kabar saat di mobil Bentley-nya. Meskipun dia sudah lama tahu, dia masih memompa hatinya. Ini sangat sengit. Andrew sangat ganas. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan satu pukulannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menjadi lebih bertekad di dalam hatinya. Dia harus mengikuti Andrew dengan cermat, bahkan jika dia mati, dia tidak boleh menjadi musuh Andrew, karena itu pasti akan lebih buruk daripada kematian. Beritahu semua personel manajemen perusahaan untuk datang kepada saya untuk rapat. Daniel segera berkata, tidak ada yang harus absen. Petik 2. Tugas Andrew baginya adalah membuatnya mentransfer perusahaan seriusnya kepada Emma secepat mungkin. Dengan kata lain, semua industri yang dia kerjakan selama 5 tahun telah diserahkan kepada Emma tanpa syarat. Awalnya, Daniel agak enggan. Bagaimanapun, itu adalah miliknya, tetapi sekarang, dia sangat jelas bahwa itu bukan miliknya. Sejak 5 tahun lalu, Jackson memilihnya. Semua ini diberikan oleh Andrew. Bab 50 Pengusiran. Andrew bersiap untuk Emma, tetapi dia hanya membantunya. Selain itu, Andrew perlu memainkan bakatnya di aspek lain, dan ia bisa mendapatkan lebih banyak uang di masa depan. Ini pertaruhan, dan Daniel hanya ragu sejenak, dan segera membuat keputusan. Kekuatan Andrew ada di sana, tak terduga. Yang harus dia lakukan adalah mematuhi semua perintah Andrew. Pada waktu itu, Stuart sedang membuat persiapan. Pembangunan pabrik di pinggiran kota sangat cepat, dan hampir siap untuk pengiriman. Setelah peralatan dirakit, ia siap untuk operasi. Sebelum itu, dia akan mengusir Emma keluar dari rumah Matthew dan membawa bengkel ini ke tangannya. Oliver, dia bertanya. Tuan muda bermain dengan beberapa teman dari ibu kota provinsi. Stuart mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang muda dari ibu kota provinsi adalah yang terbaik dalam hal makan, minum, dan bermain. Oliver berteman seperti itu. Kekuatan di baliknya pasti agak bermanfaat. Macan hitam, hal yang tidak berguna ini, membawakanku 5 juta, dan tidak ada yang dilakukan. Petik 2. Stuart kesal. Apakah belum ada berita? Pemilik rumah, saya mendengar bahwa harimau hitam dia dipukuli oleh Daniel dan menjadi lumpuh. Itu, sekretaris berbisik, dan, saya baru saja melihat beritanya, klub mata air panas ditutup, dan keberadaan harimau hitam tidak diketahui. Petik 2. Apa? Wajah Stuart berubah, bahkan lebih kesal. 5 juta putih dibuang. Apakah harimau hitam ini melarikan diri dengan uang? Orang-orang di lingkaran bawah tanah ini benar-benar tidak bisa diandalkan, dan mereka benar-benar sampah. Yah, karena mereka tidak bisa diandalkan, maka aku akan datang sendiri. Dia bangkit dan menatap sekretaris itu. Beritahu semua eksekutif perusahaan dan rapat dewan direksi. Aku akan mengusir Emma. Petik 2. Pinggiran kota, lokasi pabrik. Bangunan utama telah selesai. Saya harus mengatakan bahwa ada lebih dari 60 atau 70 pekerja untuk membantu, dan efisiensinya telah meningkat banyak. Itu sebulan lebih cepat dari yang diperkirakan Emma. Melihat bangunan pabrik yang sedang direnovasi dan melakukan langkah-langkah terakhir, Emma menghembuskan napas panjang, dan rasa prestasi muncul dalam pikiran. Ini adalah pertama kalinya sebuah pekerjaan diselesaikan dengan sangat lancar. Petik 2. Dia tidak bisa menahannya. Ya, sepertinya banyak orang yang mengganggumu sebelumnya. Petik 2. Andrew tersenyum dan menatapnya. Tuliskan kembali nama mereka di dinding, dan aku akan membalaskan dendammu satu persatu. Petik 2. Emma benar-benar melirik Andrew,
lelaki ini, tidak ada keseriusan. Saat peralatan dirakit, Anda dapat memulai produksi. Saya harus bekerja keras untuk membuktikan diri. Petik 2. Dia mengayunkan tinjunya. Jika Anda dapat melakukannya dengan baik, Anda mungkin dapat menghasilkan lebih banyak uang sendiri, dan membayar bunga Andrew lebih awal. Jika tidak, dia mungkin bisa setuju dengannya. Dering dering dering. Terdengar suara telepon Emma bunyi. Dia mengambilnya dan melihatnya dari departemen personalia perusahaan. Emma, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi, harap bergegas ke perusahaan untuk berpartisipasi sebelum pukul 10. Petik 2. Hanya pemberitahuan, lalu telepon itu ditutup. Emma tertegun, apa yang diminta oleh dewan? Dia bukan eksekutif perusahaan atau anggota dewan direksi, di mana dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Andrew menyipitkan matanya dan tahu apa yang sedang terjadi. Stuart ini tidak hanya ingin mengusir Emma dari keluarga Matthew, tetapi juga untuk mempermalukannya di depan umum. Karena Anda menutupi wajah Anda, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Apa yang kamu pikirkan? Karena Anda diminta untuk pergi ke rapat, pergilah. Petik 2. Andrew membuka pintu. Ayo, aku akan pergi denganmu. Petik 2. Emma benar-benar tidak ingin pergi. Tingkat pertemuan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ya Tuhan, saya takut malu. Tapi pikirkanlah, jika dia tidak pergi, Paman Stuart mungkin akan banyak bicara, mungkin dia akan membicarakan hal-hal buruk tentang keluarganya di depan Matthew. BMW berbalik, meninggalkan lokasi dan menuju Matthew Group. Pada saat ini di kantor, Stuart duduk di posisi teratas di ruang konferensi Matthew. Beberapa anggota dewan dan eksekutif perusahaan telah tiba. Emma ini benar-benar tak tahu malu, ada begitu banyak orang yang menunggunya. Itu, eksekutif departemen personalia mendengus, tidak puas, saya telah memberitahu dia, bahwa dia tak boleh terlambat untuk rapat pada pukul 9. Petik 2. Dia dan Emma intinya jelas bilang pukul 10, tapi siapa yang tahu? Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa baca bab selanjutnya.